Kula nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua, semoga semua makhluk berbahagia dan rahayu, rahayu, rahayu. Sedulur, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang mengenali diri, setelah sebelumnya mengenali leluhur dan mengenali lingkungan. Kita simak videonya sampai habis. Terima kasih. Mengenali diri. Nah, sekarang tugas kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita ini sudah seperti diri kita sendiri atau kita masih bentukan dari lingkungan, bentukan dari orang lain, bentukan dari keluarga, atau yang bagaimana? Ada ciri bahwa kalau kita sampai sekarang itu merasa kita kekurangan, kita banyak ketakutan, banyak ketidaknyamanan, itu artinya kita belum menjadi diri sendiri. Tapi ini tidak salah karena memang sudah dibentuk, seperti saya berulang kali berkata, sejak panjenengan mengenal bangku sekolah, itu panjenengan sudah dipaksa untuk menjadi orang lain. Kasarnya malah cenderung panjenengan dipaksa untuk menjadi robot. Setelah nanti lulus kuliah, dipaksa untuk menjadi robot-robot bagi perusahaan-perusahaan, bagi pabrik-pabrik, bagi industri-industri lain. Kalau sudah rusak, diganti. Nah, ini yang tidak kita sadari. Maka dari itu, banyak orang bilang, ayo mengenal jati diri. Kenali jati diri. Lah, mengenali yang seperti apa? Jati diri panjenengan yang seperti apa? Kemudian, barometernya kalau sudah ketemu dengan jati diri seperti apa? Ini kebanyakan orang yang tidak tahu. Sekarang merasa mungkin saya semua sudah memiliki, saya sudah kaya, saya sudah semua keinginan sudah ada, dan saya sudah bahagia. Betulkah itu? Tapi kalau panjenengan dalam menjalani pekerjaannya masih dengan terpaksa, itu artinya bukan jati diri panjenengan. Karena kalau jati diri itu kerjanya dengan cinta, bukan terpaksa. Jadi karena memang saya suka melakukan pekerjaan ini, sehingga kehidupannya akan menjadi nyaman, menjadi bahagia, tidak dikejar-kejar terus. Nah, setelah mengenali ini, maka kita kenali fisik kita, raga kita. Mata kita itu kuatnya bekerja berapa jam, harus istirahat paling nggak berapa jam. Otak kita berpikir berapa jam, harus istirahat berapa jam. Perut, usus sampai ke dalam. Kita coba belajar biologi. Kita diberikan organ yang sungguh istimewa. Ibarat komputer, laptop, HP. Kalau kita force terus, ya lama-lama ngehang. Nah, tubuh kita itu juga seperti itu. Nah, penjabarannya, energi dalam tubuh kita itu ada 100%.
30% digunakan untuk sistem, sama seperti HP, sama seperti laptop. 30% digunakan untuk sistem, jadi menghidupi ini, cara makan, melihat, bersuara. Di sini di dalam mencerna makanan, darah berputar, jantung bergerak. Ini sistem. Jadi 30% energi ini sudah berkurang untuk sistem. Kemudian 30% lagi ini untuk pikiran. Jadi kita berpikir itu sudah mengurangi 30%, sudah menggunakan 30%. Nah, sisanya yang 40% ini untuk pekerjaan atau karya. Jadi manusia itu 100%, yang 30% untuk sistemnya, 30% untuk pikiran, dan 40% untuk karya. Nah, kalau kita bekerja terus, kita force kerjaan terus, maka kita akan menyedot 30% dari pikiran. Energi 30% dari pikiran. Akhirnya apa? Pikiran kita menjadi kacau, ruwet, mikir kesana kesini nggak jelas. Nah, kalau ini juga masih disedot untuk pekerjaan yang kita tukar dengan uang, maka kita akan menyedot energi sistem. Kalau sudah menyedot energi sistem, artinya sistemnya akan bergejolak dan kita menjadi sakit. Itu sudah pasti. Jadi sama antara laptop, HP, itu juga seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita mengenali diri kita untuk 30% energi sistem, 30% energi pikiran, 40% energi untuk bekerja. Nah, bagaimana cara ngecasnya? Recharge-nya atau ngecasnya itu dengan meditasi atau manekung. Itu mengecas energi. Ciri kalau energi panjenengan itu seimbang, penggunaannya tepat, itu adalah hidup tenang, tanpa rasa takut, jarang sakit. Itu yang ciri pokok. Jadi panjenengan benar-benar sudah menggunakan energi sesuai dengan porsinya. Nah, cara mengecasnya apa? Meditasi. Meditasi itu untuk mencapai ketenangan. Jadi mengistirahatkan. Maka dari itu meditasi selalu tidak bergerak. Nah, kalau untuk zaman sekarang beda lagi cara merecharge energinya. Tidur yang pertama. Untuk energi yang kerja 40%. Kemudian energi yang untuk pikiran, caranya bagaimana? Healing, rekreasi. Maka dari itu kaum milenial sekarang selalu bilang healing. Karena itu untuk merecharge energi yang untuk pikiran. Kemudian energi yang untuk sistem bagaimana? Kita pilah makanan yang benar. Yang jauh dari bahan pengawet, bahan kimia, inseminasi, sintetik. Makanan sederhana itu justru menyehatkan bagi sistem panjenengan. Karena dari makanan itu akan dirubah menjadi energi. Nah, energi itu yang akan
menjalankan sistemnya. Itu untuk recharge energi sistem. Kalau recharge energi pikiran yaitu healing. Jadi pikiran kita down kan, nggak usah mikir yang terlalu berat, kita buat rekreasi biar tenang, biar santai. Lalu kalau untuk recharge pekerjaan yaitu tidur atau meditasi, ini mengistirahatkan. Nah, jangan sampai lupa, karena sekarang ini kita bukan kita sudah hidup di zaman yang sudah diatur untuk mengejar target dan selalu mengejar dan berlari terus. Maka kita juga jangan takut untuk merecharge energi kita. Kita keluar dari lingkaran itu sebentar, sejenak untuk mengecas energi kita agar kita selamat sampai akhir tugas kita nanti selesai. Jadi demikian sekilas untuk pengenalan diri. Kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya Bagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.